adik-adik, apa kabar? Senang rasanya di kesempatan ini Kak Asi Mokhtar kembali menjumpai adik-adik semua, tentunya dalam acara siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia diperuntukkan bagi adik-adik yang berada di sekolah dasar. Ya, kalau bahasa Indonesia berarti seperti biasa kita akan bertemu dengan Bapak Wahyo Hartanto Jati, beliau mengajar di SD Madania Bogor. Kita sapa terlebih dahulu Pak Wahyo ya. Halo Pak Wahyo, apa kabar? Kabar baik Kak Asti. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang akan kita bedah kisi-kisinya, di mana di kesempatan kali ini indikator akan membahas mengenai apa Pak Wahyo? Kali ini kita akan belajar tentang menentukan isi atau topik suatu laporan. Baik. Begitu. Isi atau topik suatu laporan ya. Oke, itulah indikator yang disampaikan oleh Pak Wahyo Hartanto Jati, dan kami mengundang partisipasi dari adik-adik semua yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami di 0800 140 3046. Kemudian bisa juga melalui SMS di 0852 8386 8667 dan melalui Facebook kami di Televisi Edukasi. Nanti pada segmen terakhir seperti biasa ya, kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan bagi adik-adik yang saat ini tidak bisa menyaksikan siaran pendidikan interaktif langsung melalui layar televisi, adik-adik tetap bisa mengikutinya dengan cara live streaming dan juga mendapatkan kisi-kisi yang akan dibahas di kesempatan kali ini dengan cara mendownload video on demand di tva.kemdikbud.go.id. Baiklah, sebelum kita mulai Pak Wahyo untuk memberikan ataupun membedah kisi-kisi soal-soal yang akan beliau berikan, ada baiknya jika terlebih dahulu kita bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Silakan. Pemirsa Televisi Edukasi dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nyuma Widyangkri dapat melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Saat ini Indonesia tengah menjadi tuan rumah sidang sesi ke-6 bagi untuk Komite Antar Pemerintah UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Resmi. Acara ini dibuka hari ini tanggal 22 November 2011 dan akan berlangsung hingga tanggal 29 November 2011. Dalam ajang ini, pemerintah Indonesia juga berkesempatan untuk menunjukkan warisan budaya tak benda, diantaranya adalah pembatik, angklung, keris, dan juga wayang. Melalui acara sidang ini juga Indonesia sedang memperjuangkan agar tari saman dapat diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda milik Indonesia. Saya Nyoma Widya Anggreni, Eki Rahajeng melaporkan untuk Televisi Edukasi. Kalau dari tayangan tadi dan kita mengacu pada indikator yang akan dibahas kali ini, berarti adik-adik diharuskan sudah bisa mengetahui kira-kira apa isi atau topik dari laporan yang baru saja disampaikan oleh Kak Nyomi tadi ya, Pak ya? Iya. Jadi apa yang disampaikan barusan merupakan sebentuk laporan dari seorang reporter yang dia melakukan pengamatan di tempat sana. Tadi tentang UNESCO yang akan memberikan katakanlah paten benda-benda tertentu seperti batik, angklung. Jadi seorang reporter di sana melakukan pengamatan detail, secara keseluruhan dia amatin begitu. Kemudian ada tari saman juga dia laporkan apa yang sudah dia amati ya. Dari laporan itulah disampaikan kepada kita pemirsa untuk mengetahui hal lain yang dia amati seperti itu. Baik. Sekarang bagaimana kalau kita langsung masuk saja Pak pada indikator dan juga kita mulai bedah soal-soal supaya adik-adik lebih mantap lagi dalam mempersiapkan ujian nasional. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Jadi kali ini kita akan belajar menentukan isi atau topik suatu laporan ya. Baik. Kita langsung ke soal agar kita bisa langsung praktek ya. Kita langsung ke soal yang pertama. Jadi ini kita akan membaca suatu laporan dan menentukan topiknya ya. Bacalah laporan hasil pengamatan berikut ya. Objek pengamatan kerbau, kemudian tempat kandang kerbau Pak Sanif, Desa Mekarwangi. Waktu pukul 14 jam 2 siang sampai 15.30, tanggal 21 Januari 2012. Kemudian yang sudah ditulis, gerakan kerbau sangat lamban, namun hewan ini adalah pekerja yang ulet. Ia sanggup bekerja seharian penuh membajak sawah. Kerbau merupakan binatang kandang yang terbesar. Ia punya tanduk panjang dan kuku kaki yang kuat. Ia tidak galak. Ia sangat bersahabat dengan seorang bocah sekalipun.
Kerbau setia kepada majikannya, jarang sekali ia mengamuk atau berontak. Kerbau biasa hidup tertib, ia pun tidak senang mengembara jauh dari kandangnya. Oleh karena itu, para penggembalanya pun dapat asik tidur-tiduran saat mengembalakannya, tanpa rasa takut kerbaunya kabur. Ya, ini dikutip dengan perubahan dari Intisari Bahasa Indonesia, penerbit Pustaka Setia. Nah, yang ditanyakan berikutnya adalah topik laporan hasil pengamatan tersebut, ya, adalah A. Makanan kesukaan kerbau, ataukah B. Ukuran tubuh kerbau, C. Tingkah laku kerbau, D. Tugas-tugas kerbau. Ya, Wayo yakin kalau kalian memperhatikan detailnya, ya, yang di atas sana, jawabannya adalah tingkah laku kerbau. Ya, mengapa begitu? Kita lihat saja pembahasannya. Di manakah keterangan yang menyebutkan itu mengenai tingkah laku kerbau? Nah, kerbau disampaikan di sini gerakannya lamban. Baik. Ya, ia tidak galak, jarang sekali ia mengamuk atau berontak. Ya, kemudian kerbau hidup tertib. Ya, tidak senang mengembara. Ya. Jadi inilah deskripsi utama dari tadi kerbau, ya. Baik. Laporan di sini. Jadi ini sekitar tingkah laku kerbau. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang ini kita akan langsung menuju pada soal berikutnya, Pak. Silakan. Berikutnya, oke. Di soal yang kedua, ini masih tentang laporan, ya, sesuai topik kita. Ini laporan berikut adalah tentang formalin, merupakan salah satu zat kimia yang biasa digunakan dalam dunia kedokteran. Sayang, formalin dapat dibeli oleh masyarakat luas dan disalahgunakan. Menurut hasil pengamatan, banyak pengusaha ikan asin yang berbuat nakal. Untuk mengawetkan ikan agar tahan lama, mereka tidak segan-segan merendam ikan dengan cairan formalin. Mereka tidak menyadari bahwa penggunaan formalin untuk mengawetkan makanan dapat membahayakan orang yang memakannya. Dampak formalin dalam makanan dapat mengakibatkan munculnya penyakit kanker atau penyakit berbahaya lainnya pada orang yang mengonsumsi makanan awetan tersebut. Baik. Ya, soalnya yang ditanyakan adalah topik laporan di atas adalah dengan pilihan A. Penggunaan formalin dalam dunia kedokteran, B. Pengusaha ikan asin yang nakal dalam berjualan, C. Cara mengawetkan ikan secara alami dan sehat, atau D. Bahaya penggunaan formalin untuk pengawet makanan. Jadi kalau kita perhatikan tadi, ya, hal utama yang ingin disampaikan dari laporan tersebut, ya, ada hal utama yang ingin disampaikan atau topik utama yang ingin disampaikan dari laporan tersebut, maka kalian akan melihat bahwa jawabannya tentunya yang berikut ini, ya. Jadi jawabannya adalah yang D, bahaya penggunaan formalin untuk mengawet makanan, ya. Jadi di pertama disampaikan masyarakat menyalahgunakannya, ya. Di sini kasusnya para dagang ikan, ya, pengusaha ikan asin. Nah, yang menjadi titik utama dari pembahasan atau menjadi topiknya adalah dampaknya, ya, bahwa penggunaan formalin di sini membahayakan orang yang memakannya. Dampaknya di sini bisa mengakibatkan penyakit kanker, penyakit berbahaya lainnya. Baik. Iya, adik-adik, sudah 2 soal diberikan oleh Pak Wahyu, dan sekarang ini Pak Wahyu kita akan menerima pertanyaan melalui line telepon bebas pulsa untuk yang di kesempatan kali ini yang pertama kali. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Halo. Halo, dari siapa dan di mana? Dengan Ryan Nugraha Kurniawan di Bandung. Ryan di Bandung. Silakan Ryan. Jelaskan bagaimana cara reporter membuat laporan atau reportase dengan pandangan mata seperti yang terlihat dalam acara macam breaking news. Oke. Baik, sudah ditangkap pertanyaannya. Terima kasih Ryan, ya. Silakan Pak Wahyu. Seorang reporter sewaktu dia akan
katakanlah membuat laporan, itu melakukan pengamatan di tempat secara langsung, ya. Dan tentunya apa yang menjadi berita itu reporter sudah pelajari. Jadi mana yang bahan atau memang merupakan berita, mana yang tidak. Yang diangkat di sini adalah yang menjadi berita, yang penting saja, ya. Dan laporan tentunya itu menjawab pertanyaan 5W, 1H, ya. Siapa, di mana, kapan, ya, inti-intinya itu, bagaimana, ya, mengapa, itu inti-inti pertanyaan yang harus dikuasai oleh seorang reporter dalam mengamati, dan itulah yang akan dilaporkan. Dia rekam, recording seorang reporter itu sewaktu dia mempunyai jam terbang yang lama, maka ya jam terbang yang panjang, sekali lihat, melakukan pengamatan sebentar, dia bisa melakukan pengamatan yang bagus, kemudian melaporkan langsung. Tapi kalau misal kita masih belajar begitu, kita bisa mencatatnya terlebih dahulu, menyiapkannya untuk dilaporkan seperti ini.